Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya akan membagikan informasi mengenai bisakah anak di luar nikah mendapatkan akte kelahiran. Karena pasti anak di luar nikah itu tidak ada buku nikahnya, sehingga untuk persyaratan akte kelahiran adalah buku nikah pasangan suami istri, kartu keluarga, KTP orang tua, terus ini ya lahirnya, bukti kelahirannya dari rumah sakit atau bidan atau puskesmas. Nah, kalau bagaimana statusnya untuk anak di luar nikah? Nah, saya ada pertanyaan seperti itu. Kebetulan teman saya juga mengalami. Kalau teman saya sebenarnya bukan anak di luar nikah, namun anak yang pernikahan orang tuanya secara siri dan tidak mau disahkan. Ya, aku nggak tahu alasannya kenapa, tapi akhirnya anak itu punya akte juga dan gratis diurus di Dukcapil. Jadi untuk anak yang di luar nikah atau pernikahan siri yang tidak ingin didaftarkan tetap akan mendapatkan akte kelahiran, tapi di dalamnya tidak ada nama ayah yang tercantum. Tapi tenang, di akte kelahirannya tidak ada keterangan anak di luar nikah dari atau anak haram dari. Itu tenang, karena saya ada pertanyaan di Facebook waktu itu tahun 2014 kalau nggak salah, ada yang tanya di grup, bisa nggak sih entar tulisannya jangan-jangan anak haram atau apa. Enggak, bahasanya halus kok. Jadi tulisannya adalah nanti seperti ini. Tuh, jikalau orang tuanya tidak bisa memberikan akte nikahnya atau buku nikahnya ke Dukcapil, tidak bisa menunjukkan itu semua, jadi nanti yang dilampirkan hanyalah kartu keluarga dari ibunya yang ada nama ibunya, terus nanti KTP ibunya sama surat keterangan lahir dan materai. Biasanya nanti di Dukcapil akan diminta surat pernyataan, harus kita tanda tangani, ditempel materai, dan jangan lupa fotokopinya juga. Nanti akan ada tulisannya seperti ini. Bahasanya bukan anak haram dari ya, tapi satu anak laki-laki dari seorang ibu. Jadi bahasanya adalah anak dari seorang ibu tanpa ada nama ayah di belakangnya. Ini adalah akte kelahiran waktu itu teman saya yang bareng-bareng ngurusin akte gitu. Jadi saya juga mau belajar, akhirnya saya bantu dia, dan ini biayanya gratis untuk mengurus akte ini. Terus saya nanya, kalau anak di luar nikah gimana? Saya nanya gitu sama pegawai Dukcapil. Oh, sama nikah siri yang tidak didaftarkan ataukah anak di luar nikah, statusnya adalah sama, anak dari seorang ibu. Nah, nanti jika untuk pernikahan siri yang benar-benar kan tanda kutip ya, ini pernikahan siri yang benar-benar terjadi, bisa dibuktikan dan benar-benar ada saksinya, itu bisa mengajukan sidang ke pengadilan agama, yaitu adalah pengesahan anak. Nanti akan saya bahas selanjutnya. Namun sekarang yang saya bahas adalah bisa nggak sih akte anak di luar nikah atau nikah siri yang tidak ingin didaftarkan mempunyai akte gitu, bisa. Dan ini nanti bahasanya adalah anak dari seorang ibu, jadi tidak ada nama dari ayahnya. Gitu juga yang terjadi dengan suami saya. Waktu itu suami saya tidak mempunyai akte waktu kecil. Nah, kebetulan kedua orang tuanya itu sudah berpisah, dan dulunya orang tuanya itu hanya menikah siri, sehingga suami saya juga tidak bisa menunjukkan buku nikah kedua orang tuanya pada saat membuat akte di saat usia suami saya 26 tahun. Akhirnya suami saya bikin akte untuk SKCK, ya seperti ini aktenya, anak dari seorang ibu, karena suami saya tidak bisa menunjukkan buku nikah orang tuanya. Tapi lain halnya kalau suami saya bisa menunjukkan buku nikah orang tuanya meskipun orang tuanya sudah bercerai, namun buku nikahnya hilang, saya disarankan waktu itu oleh Dukcapil adalah mendatangi KUA tempat orang tuanya menikah untuk meminta duplikat buku nikah agar bisa ada nama orang tuanya di akte kelahiran. Namun waktu itu suami saya berpikir, karena suami saya juga udah usia 26 tahun, lalu ya itu, jadi dia tidak mau pusing, jadinya dia tidak
tidak mengurus, ya udah nggak apa-apa, anak dari seorang ibu. Toh juga adik-adiknya ada nama ayahnya, ada nama ibunya. Hanya kebetulan suami saya aja, saya nggak ngerti gimana ceritanya. Mungkin waktu itu kan banyak yang nikah siri ya gitu, jadinya tidak memiliki bukti apapun. Tapi waktu begitu adiknya lahir mungkin baru punya. Ya, tapi kan keterangannya itu berarti tetap dong suami saya lahir duluan sebelum menikahnya gitu, sebelum menikah resminya tepatnya. Jadi ya udahlah, suami saya nggak mau pusing, akhirnya ya udah nggak apa-apa, anak dari seorang ibu. Jadi kalau untuk yang anaknya lahir duluan, jadi misalkan Anda lahir menikah siri, terus terus Anda hamil, Anda melahirkan, baru Anda menikah resmi. Kalau di Dukcapil hitungannya tetap anak lahir duluan baru Anda menikah. Maka dari itu harus ada pengesahan anak dengan menyertakan bukti-bukti pernikahan siri waktu itu, seperti saksi atau apa, harus dilampirkan di situ, harus dibawa waktu pada saat persidangan biar anak Anda ada kejelasan status yang jelas gitu. Terima kasih. Waktu itu ada yang bertanya pada saya waktu saya masih mempunyai laundry. Ada yang bertanya gini, Kak, bagaimana nih kalau misalkan status anak yang di luar nikah, karena di aktenya udah ada kok nama ayahnya, karena waktu itu waktu sebelum menikah sudah isi duluan gitu. Oke, memang bisa. Misalkan sudah hamil 3 bulan menikah, pasti ada nama ayahnya di akte itu. Tapi mohon maaf, saya yang miskin ilmu ini, sepengetahuan dan sependengaran saya dari para ulama, anak yang hamil di luar nikah itu dinasabkan kepada ibunya, bukan ayahnya. Jadi alangkah baiknya, kalau di negara, menurut saya aja nih ya, kalau di negara, di administrasi negara cuman baiknya kalau yang berhubungan dengan agama, terutama saya nih agama muslim, misalkan Islam, baiknya kalau misalnya akikah atau apa yang menggunakan binti ayahnya, baiknya jadi binti ibunya aja. Sama seperti yang pernah saya lihat waktu itu, waktu dia mau menyelenggarakan akikah, namanya diganti menjadi nama ibu. Jadi kalau di administrasi negara tapi kalau untuk agama sebaiknya, atau dia mau menikah nantinya, baiknya nama ibunya yang disebut, bukan nama ayahnya. Karena balik lagi kan kasihan, katanya dosa orang berzina itu menurun gitu. Jadi sebaiknya diputus dengan mengganti jadi nama ibunya, gitu aja sih pendapat saya. Ini hanya merupakan pengalaman, sharing pengalaman dari saya, dan jika misalkan ada kesalahan atau kekurangan dari kata-kata saya, mohon dimaafkan karena ini hanya pengalaman saya dalam membantu teman, dan kebetulan suami saya juga mengalaminya. Jadi jangan dijadikan ini patokan, namun bisa dijadikan sebagai masukan sebelum Anda mengurus surat akte kelahiran ini. Terima kasih sebelumnya sudah melihat video saya, semoga bermanfaat dan bisa membantu Anda sebelum mengurus akte kelahiran. Terima kasih banyak, selamat pagi.